Ajakan menjadi orang kecil. Renungan ini diinspirasi dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Merenungkan perikop ini mengajak kita kepada kerendahan hati secara total di hadapan Allah dan sesama. Apabila kita memaknai apa yang telah banyak kita terima dari Allah sebagai suatu kemudahan dalam hidup ini, maka sudah selayaknya tidak mengantarkan kita kepada kesombongan diri yang membuat kita semakin menjauh dari Allah. Perikop ini juga menegaskan identitas Yesus dan Bapa adalah satu. Ayat 27, "Dan bagi Bapa, apa yang berkenan adalah menjadi orang kecil." Ayat 25-26. Mengapa Allah seolah-olah tidak berkenan kepada orang bijak dan pandai? Atau bahkan pada perikop lain, Yesus juga menegaskan bahwa kerajaan Allah menjadi hak anak-anak dan orang miskin. Yesus tidak membenci kepandaian, kekayaan, kebijakan, namun yang dikehendakinya adalah manusia mempunyai ketergantungan total pada Allah yang menyelamatkan. Allah Bapa menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang mudah jatuh dalam dosa kesombongan apabila kita mempunyai banyak kelebihan dan kenikmatan dunia. Yesus mengingatkan bahwa dengan bersikap sebagai orang kecil atau anak-anak, kita mampu lepas bebas dari segala kemelekatan materi duniawi dan berbalik bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa yang memberi semuanya itu sebagai sarana untuk semakin dekat dengannya. Saya mengenal seorang teman yang tergolong sukses dengan harta kelimpahan. Rumahnya besar dan beberapa mobil kelas atas tersimpan dalam garasi rumah. Namun ia sangat rendah hati, mau bergaul kepada orang-orang biasa dengan tutur kata yang lemah lembut. Ia pun murah hati dan banyak berbagi kepada gereja, kepada yayasan pendidikan, dan entah siapa lagi yang rutin dibantunya. Rumahnya yang megah selalu terbuka untuk kegiatan lingkungan, bahkan menjadi tempat latihan kur wilayah setiap minggu. Teman ini juga aktif melayani gereja sebagai prodiakon, istri dan anak-anaknya pun aktif. Semua dilakukan tanpa berusaha menjadi pribadi yang menonjol, bahkan cenderung semua dijalani dalam diam. Mari bersikap sebagai anak kecil yang tulus berbakti kepada Tuhan dan melayani sesama, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah aku mau bergantung hidupku sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Amin.